anggota Komisi. Oke, baik, kembali lagi bersama Edi 02. Untuk kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai viralnya video anggota Dewan DPR, yaitu Rika, yang beritanya ini sempat heboh di media sosial maupun di televisi. Beliau ini menolak, dari videonya tersebut, beliau ini menolak untuk divaksin hingga sampai ke keluarga atau saudaranya. Pernyataan beliau ada benarnya juga. Pernyataan beliau ada benarnya dan ada juga kurang baiknya, karena kita semua tahu betapa mengerikan COVID-19 ini. Dan kita juga tahu tidak hanya masyarakat, pemerintah, bahkan seluruh dunia saat ini masih berupaya untuk mencari alternatif atau untuk menghentikan virus COVID-19 ini. Namun tak jarang juga untuk menghentikan virus ini banyak pro dan kontra. Jadi ada yang percaya dengan vaksin, ada yang tidak. Namun kita sebagai masyarakat harus paham benar, semua pemerintahan dunia ingin berupaya menghentikan virus COVID-19 ini, termasuk di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik atau masyarakat yang baik, harusnya kita juga berupaya untuk mencegah penularan atau penyebaran virus COVID-19 ini. Dari pemerintah semuanya sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bahkan mereka ini tidak pernah merasa lelah. Ya, meskipun terkadang ada video atau mungkin gambar yang dibuat para tenaga medis atau garda depan untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan saat bertugas. Banyak sekali, mungkin dari teman-teman ingin mencari di Google, dimanapun pasti akan muncul di situ. Pengorbanan mereka seolah-olah sangat-sangat berat. Tapi di sisi lain, kita semua juga butuh untuk memperjuangkan hidup kita, atau mungkin kita mempertahankan untuk makan, memberikan makan, memberikan tempat yang layak, dan memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Namun dari masyarakat ataupun dari kalangan-kalangan yang mungkin dari
sudut pandang mereka hanya melihat dari berita-berita yang negatif, pasti akan memberikan reaksi yang negatif. Tapi juga ada yang memberikan respon yang positif dan bahkan mereka mendukung. Nah, dan di sini kita saksikan bersama untuk melihat berita dari video yang sempat viral penolakan Rika yang sempat viral di media sosial dan di televisi. Vaksin kan bukan main-main, mungkin berdasarkan pengalaman ya, waktu aku ketua komisi 9 itu kan juga paparin. Makanya dari wartawan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal, jadi orang salah persepsi. Jadi kita nih menolak vaksin, nah saya partai pemerintah terus jadi kok marah-marah misalnya gitu. Tapi ya itu sih resiko lah ya. Aku dokter, tentunya udah tahu lah basic dokter itu dari sisi kesehatan. Tentunya harus sumpah dokter itu kan melindungi pasien, ya, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat kan melindungi rakyatnya. Nah, jadi juga dokter sebagai wakil rakyat. Jadi apa-apa juga kalau tentang kesehatan aku tidak menerima gitu aja. Waktu saya ketua komisi juga sama flu burung aku tidak terima. Saya tidak mau menandatangani 493 miliar waktu Siti Fadila. Waktu itu teman-teman wartawan, jadi wartawan juga ngejar aku. Pak Ning, kenapa kamu tanda tangan? Kamu seolah-olah drama pisir partai pastoral kayak sekarang lah kayak gitu. Saya tuh bilang, udah ada wartawan jaga burungnya masing-masing supaya nggak kena flu. Ternyata betul sampai isu hariman, sampai isu flu burung selesai, ternyata tidak ditemukan H5N1. Justru setelah itu koran Kompas malah salah. Maka dihanguskan obat ositamivir sebesar 200 miliar. Terus saya bilang, coba itu dijadikan rumah sakit kelas 3. Rakyat berapa tuh yang kita selamatkan? Kayak gitu-gitu. Pernah juga, ini kesehatan ini paling enak dijadikan isu politik dan isu ekonomi. Ya. Sapi Indonesia mengandung antraks. Udah peternak kita tutup buku, nangis semua. Masuk sapi-sapi Australia per bulan 450 ton. Nah yang kayak gitu kita harus ada. Kalau burung saya itu sebagai ketua komisi membiarkan, pasti pedagang ayam potong kita nangis semua. Masuk boiler dari Amerika kan gitu. Nah vaksin waktu itu polio itu, kalau yang punya anak pasti tahu tuh, saya harus suntik polio. Dan polio itu harus satu jenis obat polio, vaksin polio. Ngasihnya bisa polio 1, polio 2, polio 3 itu kan berdasarkan 1, 2, 3 yang harus tidak akan dapat. Tapi cuma satu. Terus GPT, sekarang GT juga cuma satu. Terus BCG ini satu. Di booster tiap 3 tahun atau tiap 5 tahun booster. Ini kan vaksin, ada beberapa vaksin 5. Itu masih ditanya sama teman-teman juga rame. Jadi yang mana yang akurat nih, apa dasarnya, yang mana paling bagus, terus dikasih yang orang miskin yang digratiskan itu yang paling murah. Terus kan Bio Farma sendiri ngomong belum uji klinis yang ketiga. Saya tidak mengajak orang untuk menolak vaksin, tapi kan tidak, saya kan ngomong saya yang menolak dan saya wajib melindungi anak cucu saya dong. Terus dengan apa? Ya menaikkan imunku aja sendiri. Kita sudah diberikan negara yang dikasih istilah banyak matahari, minum dan rempah-rempah atau buka kupon,
sayur, buah, olahraga tuh ya kalau pagi nyuci, jemur apa, mau itu udah masuk matahari, tidak usah panik. Walaupun anakku paling besar sempat positif, tapi saya bilang jangan panik, nggak apa-apa. Kamu pulang olahraga karena rumahmu AC nggak dibuka, pagi buka, tadi ini lebih baik menaikkan itu kalau menurut aku ini cara berpikir. Cuman karena kita ngomongnya di rapat, pas di blow up, ya dibilang aku jadi teman kagum lah apa, karena menolak ini loh, macam-macam lah, kayak yang dulu musik Agung di Gorontalo kan gitu kan, yang orang yang mengambil persepsinya macam-macam. Tapi menurut saya sih kalau emang udah aman, itu sebagai dokter karena aku punya pengalaman waktu kaki gajah, menterinya Bu Endang Almarhum mati di Majalaya 12 langsung mati. Aku yang mimpin kunjungan ke sana langsung 12 orang, karena terus mereka salah ngasihnya ini RT RW boleh ngasih, nggak apa dikasih tahu orang hipertensi tidak boleh dan apa. Nah, jadi aku berdasarkan pengalaman itu dan terus jawabannya yang tidak membuat saya yakin, saya langsung begitu spontan aja, aku bilang saya nggak mau, meskipun kita didenda, ngomong siap didenda, sombong lah sekarang kita itu siap didenda apapun, jadi aneh orang. Aku sih biasa lah, pro kontra itu biasa, nanti juga bisa menganalisa sebelum, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, itu aja. Bu, berarti dari kacamata Ibu penegasan aja sebagai dokter dan juga anggota WKPK, ini vaksin yang datang dari Cina ini, Sinovac ini apakah sudah cukup meyakinkan dan apakah Ibu merasa ini sudah layak gitu untuk dibagikan ke masyarakat? Kalau aku dari jawabannya sampai sekarang aja tadi, buat saya pribadi ya, nggak tahu teman-teman menerimanya dari sisi apa. Itu dari sisi dokter sih, buat kepala itu belum clear. Saya nggak mau keluarga dikorbankan, kalau yang ini saya terserah. Karena 73 belum, masih baru 63%. Kosong, terus yang sekian persen dikorbanin. Jangan dong. Kalau misalnya kayak Pak Jokowi rumah sakit, nih enak, dia ada apa-apa dokternya spesialis apa promo, terus yang di ujung sana nanti jauh dari fasilitas kesehatan, jauh, karena orang menerima vaksin itu berbagai reaksi dalam tubuh mereka. Ada yang cuma merah, ada yang cuma gatal, tapi ada yang anafilaktik shock. Nah, karena menterinya bukan dokter kan, kita ngomongin susah. Ada yang cuma cus, terus gimana? Ya kayak yang lumpuh layu itu, maksudnya kasih polio itu justru anti lumpuh layu, tapi malah dia kebalikan, malah jadi lumpuh layu dan gak balik loh permanen. Terus gimana? Gitu. Nah, jadi saya kan juga ya udahlah, nggak ngajakin orang sih, nggak provokasi orang, tapi aku paling tidak keluargaku gitu. Nah, karena ngomong ini rapat, jadi dianggap saya provokasi dong, ngajak orang lah begini. Itu kesalahan saya di situ. Sekali lagi, sebelum saya ingin mengingatkan kepada kita semua masyarakat, bahkan seluruh dunia, di Indonesia maupun bukan di Indonesia, sebelum kalian berkata-kata atau sebelum kalian share berita-berita yang sekiranya itu merugikan atau menghambat, bahkan bisa jadi menjadi provokasi. Memang terkadang kita tidak ada niatan untuk hal itu, namun sudut pandang masyarakat luas ini tidak sama apa yang kita harapkan.
Jadi mereka ada yang membaca beritanya hanya setengah-setengah. Jadi sehingga anggota DPR atau Rika menolak vaksin. Sedangkan beliau ini bukan menolak sebenarnya. Kalau dari penjelasan beliau ini ada diwawancari oleh channel YouTube dari detik.com. Itu curhatan Rika Ciptani soal tolak vaksin corona. Ini diunggah pada 14 Januari 2021 dan ini sudah mencapai 200.000 kali tonton dan 1.000 suka dan 915 tidak suka. Mungkin bagi teman-teman yang mau melihat silahkan cari di detik.com. Beliau ini sudah menjelaskan juga di videonya, kalian bisa tonton sendiri nanti seperti apa. Dan di sini saya hanya ingin sedikit memberikan gambaran kepada seluruh masyarakat Indonesia. Inti yang saya ingin sampaikan di sini, sekarang masyarakat Indonesia ini ingin negara ini seperti apa? Keinginan masyarakat ini bagaimana? Dan kita itu mau seperti apa? Gitu. Ketika pemerintah memberikan peraturan, anggap aja 3M, sudah diabaikan sama masyarakat. Munculnya virus corona sudah dianggap kalau corona itu tidak ada. Vaksin keluar dianggap vaksin berbahaya. Sekarang kita berpikir seolah-olah jika kalian berada di tenaga medis atau garda depan yang setiap harinya bertemu dengan pasien corona, apakah kalian sanggup melihat pasien-pasien tersebut diisolasikan di tempat di mana orang tidak boleh menjenguk saat mereka sakit? Di tempat itu mereka hanya berbaring tidur jika kondisi badannya parah, dan jika kondisinya baik-baik saja mereka bisa beraktivitas seperti biasa, tapi tentunya dengan pengawasan sesuai aturan pemerintah. Dan itu tidak 1 hari 2 hari, itu bisa sampai 14 hari, bahkan mungkin ada yang lebih. Kenapa bisa lebih? Ya tentunya yang namanya virus itu kita nggak tahu, dan badan kita ini juga tidak tahu kita itu bisa melawan virus ini atau tidak. Makanya pemerintah menyiapkan vaksin, mencari informasi vaksin yang di dunia yang terbaik itu di mana. Begitu pula pemerintah, mereka ini sangat juga sudah berpendidikan tinggi, dan mereka ini adalah perwakilan dari masyarakat Indonesia. Jadi buat kalian-kalian yang merasa
vaksin itu berbahaya, cobalah kalian berpikir, andai kata virus ini tidak terselesaikan dan setiap bulan atau dalam 1 tahun itu PSBB terus, dan keadaan ekonomi Indonesia seperti ini terus, yang harus tutup jam 10 sudah selesai, tidak ada aktivitas di luar, sholat dibatasi, agama beribadah juga dibatasi, nggak hanya agama Islam, Katolik, semuanya dibatasi, pariwisata juga dibatasi, tempat berkerumun juga dibatasi, bahkan rumah sakit yang seharusnya merawat pasien juga dibatasi, dan bahkan ada yang menerapkan aturan tidak boleh ada pengunjung, atau mungkin juga ada batasan pasien harus menunggu, atau mungkin juga ada penunggu pasien harus hanya ada 1. Nah, sekarang kembali lagi, kalian akan beradaptasi dengan situasi kondisi yang seperti ini, atau ingin virus corona ini selalu melekat dengan kita dan kita hidup dengan kondisi menggunakan masker 3M di depan kita seolah-olah ada virus corona, karena kita nggak tahu ya orang yang kita ajak bicara di depan kita itu terpapar virus corona atau tidak. Karena kalian tahu sendiri, banyak sekali pro dan kontra, banyak sekali orang yang mengabaikan pemerintah. Makanya sering kali masih banyak mobilitas dari para aparat untuk selalu mengingatkan masyarakat untuk tetap ada di rumah, menggunakan masker dan lain sebagainya. Tapi tak jarang, semuanya pasti masih ada yang bergerombol-gerombol. Nah, sekarang kembali lagi ke kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Apakah kita ingin seperti ini, atau kita ingin kembali lagi ke dunia kita yang lebih baik lagi? Kita bebas tanpa ada virus, kita kemana-mana bebas, kita makan apa aja bebas, kita berkunjung kemana aja bebas, berlibur bebas. Bahkan ekonomi Indonesia makin berkembang, makin maju, kembali normal. Apakah masyarakat Indonesia tidak ingin seperti itu? Jadi, yang di sini ingin saya beritahukan kepada kalian semua hari ini, tepatnya tanggal 19 hari Selasa, saya Edi 05 telah melakukan vaksin Sinovac di rumah sakit swasta di daerah Surabaya, dan hasilnya hari ini pun nggak ada apa-apa reaksinya dan tidak ada efek sampingnya, dan saya berharap pun kedepannya juga sama, tidak ada efek sampingnya. Bahkan kalau bisa saya kebal dengan virus ini, karena saya termasuk berada di ruang lingkup rumah sakit. Jadi harapan saya pastinya ingin yang terbaik. Karena apa? Saya sebagai masyarakat ingin membantu negara ini supaya kembali normal ekonominya. Saya ingin kalian, kita semua bisa beraktivitas seperti biasa. Saya ingin lowongan kerja
semakin banyak, atau bahkan menjadi pembisnis-pembisnis kembali berjalan seperti biasa. Saya ingin sekolah-sekolahan, perkuliahan, dan organisasi-organisasi lain kembali beraktivitas seperti biasanya. Banyak sekali yang saya inginkan. Sekarang kembali lagi kepada kalian semua. Kalian semua ingin berpikir bahwa vaksin ini berbahaya, atau kalian berpikir bahwa kita harus mencari solusi yang terbaik untuk menghentikan virus corona ini, dengan salah satu contohnya yang melakukan 3M, dan tentunya apa yang dianjurkan pemerintah untuk masyarakatnya. Salah satu contohnya solusi yaitu adalah penggunaan vaksin. Jadi apa yang ingin kalian inginkan untuk negeri ini? Jika kalian berbicara tentang Pancasila, tentang negara, kalian mengeluh mengenai virus corona, mencari uang susah, makan susah, banyak keluh-keluhan dari kalian, itu bukan solusi. Tapi dengan kalian melakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan mengikuti anjuran dari pemerintah, saya yakin kita hidup di negara Indonesia. Ketika vaksin disebarkan, semuanya menggunakan, tidak hanya kalian yang menanggung, semuanya akan menanggung. Dan bahkan hingga sekarang ini belum ada yang ada efek sampingnya. Karena apa? Vaksin bukan hanya sekedar divaksin gitu aja, tidak. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan kepada pasien yang ingin divaksin. Salah satu contohnya mungkin punya kanker, diabetes, terus asma, dan lain sebagainya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari dokter yang mau mengeksekusi pasien. Saat kalian daftar itu ditanyain semuanya. Jadi kalian vaksin itu dengan kondisi sehat, dipastikan sehat. Jadi bukan berarti vaksin itu dikasihkan pasien sembarangan, tidak. Jadi mereka juga ada SOP-nya, ada alur-alurnya, ada aturannya, bahkan juga ada tujuan-tujuan pasien atau mungkin orang yang akan divaksin, target, atau mungkin bisa juga dikatakan siapa yang harus divaksin. Jadi setelah video ini saya upload di YouTube, sebagai warga negara yang baik, kalian harus bisa memilah berita-berita yang benar. Jangan hanya asal membaca dan melihat sepotong tulisan atau video, karena kalian tidak tahu video itu kepanjangannya seperti apa, pesan itu seperti apa. Kembali lagi ke kalian ingin Indonesia berhadapan dengan virus corona selamanya, atau kalian ingin menghentikan virus ini dan ingin kembali beraktivitas seperti biasa, sekolah, kuliah, pendidikan non formal, organisasi berjalan, perusahaan-perusahaan
kembali buka, ekonomi kita berjalan dengan baik, kita bisa hidup seperti normal, layaknya hidup bahagia dengan orang-orang yang kita cintai, dengan tidak mengeluh bahwa negeri ini sedang krisis ekonomi. Saya Edi 05. Jangan lupa subscribe, klik komen di bawah kalau kalian setuju dengan pendapat saya. Jika tidak, kalian berkomentarlah yang baik, supaya kalian dan semuanya bisa membaca dan bisa memberikan edukasi secara online kepada masyarakat-masyarakat di Indonesia ini. Dan tentunya harapan kita semuanya, virus corona ini segera berakhir dan kembali seperti biasanya. Saya Edi 05. Jangan lupa subscribe, like, share, komen yang baik. Kalau bisa, jangan hanya komentar soal vaksin berbahaya, corona tidak ada, tapi komentarlah bagaimana cara menyelesaikan masalah virus corona ini. Karena saat ini bukan hanya nyinyiran kalian semua, komentar kalian, tapi kita butuh solusi dari kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.